Nah, ketika James masuk ke teater lewat belakang, James pun tiba-tiba melempar 2 tabung gas sehingga mengeluarkan asap memenuhi ruang itu, guys. Seketika itu juga James mulai bergerak dari pintu belakang menuju ganggang kursi gitu sambil menembaki orang-orang yang sedang duduk gitu. Jadi, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Detektif Satria. Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Oke guys, di video kali ini saya ingin berbagi cerita kriminal lagi untuk kalian semua, yaitu cerita tentang peristiwa penembakan massal yang terjadi di gedung bioskop Century 16, tepatnya di Aurora, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 2012 guys. Pelakunya ini adalah seorang pria. Ia melakukan penembakan massal itu karena terobsesi dengan tokoh Joker guys yang ada di film Batman. Tentunya kalian di sini kan sudah tahu ya siapa Joker itu. Nah, lalu bagaimanakah cerita dan kronologi peristiwanya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kepada pembahasannya. Let's go. Nah, jadi guys, peristiwa penembakan massal ini terjadi pada tanggal 20 Juli tahun 2012. Nama pelakunya itu adalah seorang pria bernama James Egan Holmes. Ia ini lahir pada tanggal 13 Desember tahun 1987 di San Diego, California. Ia ini adalah seorang anak dari matematikawan dan ilmuwan dengan gelar UCLA dan UCL, yaitu ayahnya. Kemudian ibunya ini bekerja sebagai perawat guys di rumah sakit tempat ia tinggal guys. Selain itu, James ini memiliki saudara kandung perempuan guys. Dari kecil hingga gede, James ini tinggal di Oak Hill guys. Dikabarkan juga guys, James selama kecil ia mengatakan kalau ia sering melihat hantu dengan sebutan hantu kuku gitu, karena hantu itu sering menggaruk dinding rumahnya pada malam hari. Dan juga James juga mengatakan kalau ia sering melihat bayangan dan kerlip di sudut matanya gitu yang sedang bertarung. Nah, aneh-aneh saja ya. Untuk pendidikan, ia menempuhkan pendidikan di sekolah menengah atas guys di Westview di komunitas Story, Highline, San Diego. Nah, sekolahnya ini satu daerah dengan tempat dia guys di Oak Hill tadi. Kemudian James pun lulus dari SMA tersebut pada tahun 2006. Lalu ia pun kemudian melanjutkan kuliah di Universitas California guys, Riverside, dengan mengambil jurusan ilmu saraf. Jadi selama kuliah di kampus tersebut guys, ia dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi guys. Bahkan sesuai dari pernyataan surat rekomendasi dari UCR yang diserahkan kepada University of Illinois di Urbana, Holmes ini dinyatakan lulus dengan peringkat lumayan bagus guys, dengan IPK 3,49. Dan James ini pun lulus dari Universitas California pada tahun 2010 dengan menerima gelar BS guys dalam bidang ilmu saraf tadi, dengan penghargaan paling tinggi guys. Kemudian ia lanjut lagi kuliah di University of Colorado serta memilih tinggal di Aurora. Selama tinggal di Aurora, James tinggal di Paris Street guys, di sebuah apartemen gitu. Namanya apartemen itu Paris Street guys. Jadi di apartemen tersebut guys, James satu kamar dengan mahasiswa jurusan kesehatan guys, satu kampus dengan dia juga gitu. Nah, di apartemen itu ada memakai aplikasi sewa apartemen guys, kayak aplikasi untuk mencari apartemen kayak biasa kita kayak mencari properti gitu kan. Dalam aplikasi tersebut, James membuat akun profilnya dan dia mengenali sosok dirinya itu sebagai sosok pendiam dan santai. Selain itu, James diduga menyewa pelacur di situs kencan online Match.com guys. Jujur di sini saya tidak tahu ya apa dengan situs itu. Dan pada bulan Oktober 2011, James pun berkencan dengan teman sekelas biologinya, yaitu mahasiswa, bukan mahasiswi guys. Jadi James ini kayak ada penyakit gay gitu. Namun hubungan mereka hanya berjalan 2 bulan saja guys. Mereka putus sebab James ini diciduk berjumpa dengan pria lain di Saint Patrick. Kayak ada pergi berkencan gitu guys. Selain itu, kata mantan James bahwa James ini suka membuat lelucon yang membuat orang tidak nyaman guys, dan mengungkapkan dirinya ingin bunuh diri gitu. Nah, kalian masih ingat nggak James kuliah di Universitas California mengambil jurusan ilmu saraf? Kenapa ia mengambil jurusan tersebut? Karena ia ingin tahu tentang dirinya tadi. Lalu pada tahun 2012, tepatnya bulan Januari,
James pun balikan lagi dengan mantannya dulu, namun putus lagi bulan Februarinya. Jadi di sini pun ia kemudian berjumpa dengan seorang dokter yang ahli psikologi gitu. Ia mengatakan alasan dia putus dengan pacar gaynya itu karena James mengalami depresi yang berat gitu. Karena memang masa kanak-kanaknya dulu James sudah mengalami berbagai tanda ketidakstabilan mental, guys. Contohnya itu kayak pengen bunuh diri gitu. Jadi waktu kecilnya dia pengen bunuh diri, tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan baik gitu. James juga sangat suka dengan film The Dark Knight Rises 2012 seperti film Batman itu. Nah, itu tadi adalah cerita sekilas biografi dari sosok James. Sekarang kita masuk cerita kronologi peristiwa penembakan di teater bioskop Century itu. Oke guys, jadi kronologi peristiwa penembakan massalnya itu terjadi pada tanggal 20 Juli 2012 kan. Nah, di malam itu James pergi ke tempat nonton bioskop di Aurora untuk nonton film, guys, Dark Knight Rises namanya. Setelah sampai di lokasi, James kemudian membeli tiket, guys. Di saat itu, guys, film Batman-nya diputar di teater nomor 9, guys. Nah, James pun masuk ke ruang teater nomor 9 itu. Ketika James menonton film tersebut selama 18 menit, kemudian James pun keluar dari ruang teater itu untuk pergi mengambil sesuatu dari mobilnya, guys. Jadi mobilnya itu diparkir di belakang gedung bioskop itu. Nah, setelah itu James pun kembali lagi ke ruang teater tadi, guys, di nomor 9. Tapi ia masuk lewat pintu belakang, guys. Nah, di saat itu orang-orang yang nonton film pada malam itu tidak merasa curiga dengan gerak-gerik James tadi. Mereka kayak biasa aja. Nah, ketika James masuk ke teater lewat belakang, James pun tiba-tiba melempar 2 tabung gas sehingga mengeluarkan asap memenuhi ruang itu, guys. Seketika itu juga James mulai bergerak dari pintu belakang menuju ganggang kursi gitu sambil menembaki orang-orang yang sedang duduk gitu. Jadi di kursi itu kan kayak ada berbaris gitu kan, gang. Kemudian dia berjalan ke situ, guys, menembaki semua orang situ. Saat insiden terjadi, para penonton pun malam itu tidak bisa melihat dengan jelas, guys, karena ada asap tadi gitu. Akibat ulah James ini, para penonton pun malam itu panik dan berlari tak karuan gitu. Mereka berpencar berlari secara histeris dengan ruang bioskop yang sudah dipenuhi asap, guys. Mereka semua yang melihat teror itu pun kemudian menelpon polisi untuk meminta bantuan, guys, gitu. Jadi saat James melakukan aksinya itu dengan menggunakan 2 granat gas air, guys, dan menembaki orang dengan senapan merek Smith dan Wesson MP15, senapan Remington 17, senapan laras panjang itu. Selain itu, ia memakai baju serba hitam, rambut dicat warna merah, dan topeng gas gitu. Pokoknya malam itu ia menembaki penonton dengan brutal hingga setelah ia menembaki para korban dengan puluhan peluru, James kemudian lari dari ruang tersebut, guys, menuju ke arah parkiran bioskop itu. Saat udah di luar bioskop, James pun berjalan dengan santai gitu. Dan tanpa lama, para polisi pun tiba di lokasi TKP dan langsung menangkap James. Kalian tahu nggak? Saat polisi menangkap James hanya mengatakan dengan tenang bahwa saya adalah Joker. Seperti itu ia katakan di hadapan polisi gitu. Ia ini terobsesi dengan tokoh Joker, apalagi ia baru nonton dengan film Batman di gedung bioskop tadi. Jadi di malam itu para penonton memang sangat semangat gitu untuk menonton rilisan terbaru di film Batman hingga membadati ruang teater, guys. Salah satu penontonnya itu bernama Ada Ashley Mosher. Ia seorang ibu hamil pergi bersama dengan putrinya yang bernama Veronica berusia 6 tahun. Selain itu ada juga penonton yang bernama Matthew MC Queen yang pergi dengan istrinya. Dan juga ada Tom Sullivan pergi dengan anaknya yaitu Alex dan Ciara Corden. Waktu peristiwa itu terjadi, si Ashley ini selamat dari peristiwa penembakan itu. Namun sayangnya bayinya itu mengalami keguguran gitu. Dan putrinya itu yang bernama Veronica tewas gitu. Kemudian pria yang bernama Matthew ini tadi tewas sebab ia melindungi istrinya. Ia kena peluru, guys. Begitu juga dengan Tom. Ia harus kehilangan anaknya yaitu Alex. Dan selain itu Tom juga tewas, guys. Jadi saat sedang penembakan itu terjadi, Ciara berlari menyelamatkan diri bersama ayahnya yaitu Tom tadi ke arah pintu keluar. Ceritanya kenapa Tom ini tewas? Jadi saat mereka berlari, si Tom ini melihat ke belakang untuk memastikan anaknya. Namun sayang tiba-tiba peluru menghunus di tubuh Tom gitu. Dan secara pun tadi langsung mendekati
ayahnya gitu. Akibat dari peristiwa penembakan di gedung teater Century 16 itu dinyatakan ada 12 orang yang meninggal, guys, dan 70 orang yang terluka. Oh ya, kabarnya sebelum James berangkat ke gedung teater Century 16 itu, ia mengaku telah memasang alat peledak di apartemennya itu. Hal itu pun ada ia sampaikan ke polisi saat ia ditangkap, dan saat itu juga polisi memeriksa, ternyata benar ada alat peledaknya di apartemen James. Oke, sekarang kita masuk ke proses hukum. Jadi setelah James ditangkap, kemudian ia pun langsung diamankan oleh pihak polisi, guys. Yang dimana saat itu James sudah berusia 24 tahun. Awalnya James ini ditahan di lapas pusat penahanan Arpo. Ia diisolasi dalam lapas tersebut untuk melindungi dirinya dari narapidana lain. Jadi saat dibawa ke penjara, James ini mengenakan borgol dengan kakinya diikat pakai rantai, sambil mukanya ditutup dengan pakai handuk berwarna merah. Saat itu James dikawal 6 anggota sipil selama dalam penjara. Sesuai pengakuan dari tahanan lain yang bernama Dimas Danilov, James sering meracau, berbicara seolah dia berada dalam alur cerita film Batman, guys. Dengan kejadian seperti itu, para penjaga lapas pun segera menutup jendela sel James. Jadi di penjara itu setiap satu sel dihuni hanya satu tahanan saja gitu, termasuk James juga gitu. Jadi menurut informasi yang saya baca-baca, guys, James selama ini dikenal sebagai sosok cerdas dan santun, seperti pengakuan dari tetangganya gitu. Kalau James ini adalah orangnya pendiam gitu, serta tidak pernah sedikit pun terlibat dengan masalah kriminal gitu. Dan keluarganya ini pun merasa terpukul ketika mengetahui bahwa anaknya ini adalah pelaku penembakan massal pada malam itu, guys gitu. Hingga keesokan harinya pun James diadili pada pukul 9.30 di pengadilan setempat, guys. Hingga pada tanggal 16 Juli 2012, Dewan Juri atau Dewan Hakim memutuskan setelah berunding selama 12 jam bahwa James pun dinyatakan bersalah dengan tuduhan 24 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, kemudian 140 tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama gitu. Kemudian tuduhan mengenai James memakai bahan peledak dan juga peningkatan hukuman karena ia melakukan kejahatannya itu sangatlah brutal. Lalu pada tanggal 23 Juli 2015, para juri memutuskan kalau James ini bertindak dengan kejam, menembaki para penonton dengan brutal. Hukuman resmi James pun diinfokan pada tanggal 24 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2015. Jadi pada tanggal 26 Agustus 2015, Ketua Dewan Juri yang bernama Samur dalam persidangan kasus James ini dengan resmi memutuskan dengan menghukum James dengan 12 hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pun sedikit pun. Kemudian hukuman tambahan berupa hukuman penjara selama 3.318 tahun, guys, untuk percobaan pembunuhan dan pemakaian bahan peledak. Intinya James ini di dalam penjara seumur hidup, guys, sampai ia wafat gitu. Kemudian hingga pada bulan September 2015, James pun dibawa ke lapas negara bagian Colorado di Canyon City. Oke, Le, segitu saja dulu cerita kali ini. Melalui cerita ini, saya bisa menarik kesimpulan, janganlah melakukan kejahatan terhadap semua orang, karena itu bisa merugikan diri dan juga orang di sekitar kita. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di subscribe, dan juga tanda loncengnya jangan lupa kalian pencet agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.